Oke, kita ngobrol lagi ya. Habis ngedrop anak gue. Ini koceh, apa ya? Ya leadership ada, spiritual ada, parenting ada, semuanya ada lah ya. Jadi kemarin itu gue sempet ngobrol sama gurunya anak gue. Oke, jadi anak gue tuh ngeles. Ini gue baru ngedrop nih. Lesnya namanya les science di Eduall daerah Puri. Nah, itu ngelesnya apa sih? Belajar science ya, tentang apa namanya hidup sehari-hari, tentang rantai makanan, tentang tumbuhan, hewan segala macam. Tapi yang positif dari les itu adalah dalam beberapa periode sekali itu biasanya ada yang namanya psikolog dari si Eduall itu yang bisa melihat bakat dan minat anak itu kayak apa ya, mengadakan pembicaraan lah sama orang tua lah. Dan menurut gua memang seharusnya yang namanya education itu seperti itu. Aduh, kenapa? Maksudnya adalah anak itu kan nggak bisa diseragamin ya. Bentar ya, ini gua bayar karcisnya. Kan anak itu manusia itu kan unik ya. Manusia itu kan istilahnya ibarat seperti mobil. Anak ya terutama ya. Mobil itu kan bisa aja mereknya sama, warna sama, diproduksi di tahun yang sama, pabriknya sama, mereknya sama. Tapi yang membuat mobil itu spesifik, unik dan personal tuh apa sih? Plat nomor kan. Ya sama aja, anak juga begitu. Bisa aja anak lahir di tahun yang sama, apa namanya, di rumah sakit yang sama, di negara yang sama, apalagi tuh di kondisi yang sama. Tapi yang membedakan satu dengan yang lain apa? Karakter, minat, dan bakat, ya kan? Jadi menurut gua plat nomor mobil itu tuh ibarat dari apa namanya, bakat, karakter, dan minat anak itu. Jadi itu yang justru yang membuat anak itu apa? Spesifik. Anak itu punya keunikan, punya spesialisasi. Oke. Nah, kemarin gua kan gua sama istri gua banyak ngobrol sama psikolog nya si Eduall itu ya, yang bisa melihat bakat dan minat. Dari pembicaraan secara apa ya, secara analisa sampai saat ini Ersen di track yang benar. Maksudnya apa? Ya, dia menunjukkan minat di les ini gitu loh. Jadi ya mungkin rencananya ya akan gue terusin ya kalau memang habis. Dia menunjukkan minat, dia menunjukkan apa namanya ketertarikan, dia mau bertanya, dia banyak apa namanya banyak terlibat di hal-hal yang memang harus dia lakukan. Terus dia bisa fokus, dia bisa apa namanya ya apa ya, fokus dan mengerjakan apa yang memang menjadi tugasnya gitu loh. Dan komitmen untuk mengerjakan tugasnya itu ada. Dan yang gua suka adalah ya dia sendiri pun juga selalu nanya, ini kapan les lagi. Artinya kan dia punya suatu ketertarikan. Kalau gue pernah ngelesin dia di les yang lain, les olahraga, basket, itu boro-boro gue berhentiin aja, dia nggak nanya kapan les lagi gitu loh. Jadinya ya udah, berarti dia nggak tertarik kan. Nah, poin yang mau gue sampaikan di video ini adalah ternyata setelah gue ngobrol sama si apa yang psikolog itu, memang idealnya dalam hal parenting, mau ini cowok apa suami atau istri sama aja, dua-duanya harus terlibat dalam parenting, memberikan rangsangan, memberikan stimulasi, ocehin anak, bawelin anak, bacain anak buku setiap malam, komitmen melakukan hal itu. Terus anak nanya apa, dijawab, dijelaskan. Itu memang ideal seperti itu ternyata. Jadi
jangan sampai, ini gue berani ngomong gini karena udah ada konfirmasi ya dari psikolog anak. Kalau enggak gue juga nggak berani, siapa sih gue, pakai jelata doang. Nah, apa namanya, jangan pernah kalau anak ya yang udah bisa lancar ngomong terus nanya, ini maksudnya apa nih papi, maksudnya apa nih mami, terus kita jawabnya begini, kamu tuh masih kecil, nggak ngerti apa-apa, udahlah nanti juga ngerti sendiri. Jangan pernah ngomong kayak gitu. Kenapa? Itu akan membuat anak malah jadi malas nanya, apalagi kalau sering digituin. Oke? Jadi kayak nggak dianggap lah, nggak dilibatkan di dalam komunikasi sehari-hari gitu loh. Justru anak di umur 5 tahun, 6 tahun itu tuh rasa ingin tahunya itu tinggi sekali, dan di situ justru peran orang tua harusnya nanggepin, jelasin. Mendingan dia nanya ke orang tuanya yang jawab, daripada dia nanya ke teman atau nanya ke Google, jawabannya belum tentu sesuai dengan value atau nilai yang dipegang oleh keluarga. Ya bisa aja dong ya kalau misalnya dia nanyanya ke temannya atau nanti nanya ke Google lah apalah, terus jawabannya ya sesuai dengan apa yang diprogram, ya kan nggak sesuai, belum tentu sesuai dengan nilai-nilai keluarga masing-masing kan. Apalagi kalau kita pakainya sistem kayak AI, kayak Google, itu kan secara naturnya kan dia kan nganggapnya kan yang nanya orang dewasa. Nah, belum tentu jawabannya sesuai dengan ini kan, sesuai dengan seharusnya yang si anak itu dengar dan dapatkan. Ya gue bisa ngomong kayak gini, berani ngomong gini karena gue udah melakukan itu juga ke anak gue. Nah, anak gue nanyanya macem-macem. Umur 4 tahun aja itu udah nanyanya sistem pencernaan, terus udah nanyanya tentang virus, bakteri, dinosaurus. Ayo lo, ya gue jawab satu-satu, mau nggak mau jawab. Nanya juga tentang agama gitu, pernah nanya juga, pernah tentang kekristenan, tentang Tuhan Yesus, nanya semua pernah. Ya gue jawabnya gue sesuaikan dengan kapasitas gue. Kalau gue emang nggak tahu, gue ngomong nggak tahu. Kalau gue emang tahu, ya gue ngomong tahu dan gue jelaskan. Kalau emang gue bingung, ya gue bisa suggest, ya kamu nanya aja sama si ini tapi nggak tahu segalanya, bisa aja kayak gitu kan. Nah, ya gue juga nggak mau tahu segalanya, gue limited lah. Nah, intinya ya yang mau gue sampaikan adalah kebiasaan ngocehin anak, jawabin anak, bacain buku anak adalah hal yang ideal dan harus menjadi komitmen orang tua. Intinya sih begitu. Kenapa? Karena itu membawa hasil yang positif. Ternyata anak jadi lebih wawasannya luas, anak jadi eagerness untuk bertanya, kemauan untuk bertanya, rasa ingin tahu yang besar. Itu kan penting ya. Jangan sampai anak itu kan pasif ya, yaudahlah gue terima aja apa adanya. Jangan sampai juga kan. Justru dia ada kemauan belajar, ada rasa pengen tahu yang besar. Itu justru harus dipupuk, itu justru harus dikembangkan. Karena hanya dari situ dia bisa belajar dengan baik gitu loh. Ini menurut gue sekali lagi ya. Nah, itu yang memang gue tanamkan. Kita nggak bisa maksa anak suka belajar, itu nggak bisa. Tapi yang bisa kita tanamkan adalah bagaimana dia tertarik untuk belajar gitu loh. Gue jujur bukan orang yang suka belajar dulu, tapi setelah berkembang dan mengenal Ersan, justru karena gue mengenal Ersan, karena gue punya Ersan di hidup gue mengalami perubahan. Gue jadi demen belajar sekarang. Ternyata oh begini loh nikmatnya belajar. Tanya teman-teman gue pas gue kuliah boro-boro masuk jam 8, gue bangun tidur jam 8 kali. Gue nggak suka belajar dulu. Tapi sekarang karena gue udah tahu, oh ternyata Ersan tuh begini, gue belajar dari Ersan, gue mendengarkan Ersan. Justru dia yang memberikan gue sebuah sebuah ketertarikan untuk belajar lebih lanjut gitu. Makanya gue sekarang juga banyak baca artikel, gue banyak nonton YouTube yang tentang
menurut gua ya penting untuk pengembangan diri, pengembangan skill, pengembangan cara berpikir. Ya kan tuh beda-beda, tapi ya gua adalah. Nah, ikut seminar juga tentang leadership, baca-baca artikel leadership. Ya begitu. Oke. Jadi ya ini cuma sekedar ngoceh, tapi siapa tahu bisa menjadi panduan, bisa jadi sebuah ide. Gue nggak mau menggurui, gue hanya mau sharing. Oke, ini udah sekitar 10 menit dan gue udah mau nyampe di tujuan gue. Terima kasih.